Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program acara live interaktif Jalan Lurus. Jalan Lurus yaitu live interaktif akidah dengan tema akidah yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa. Namun sebelumnya kami akan memberikan pengumuman dua hal yang cukup penting. Kami ulang-ulang terus, kami ingatkan terus agar terdengar supaya kami manfaatkanlah acara ini sebaik-baiknya ya. Baik-baiknya kita manfaatkan acara ini agar kita bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk bekal kita di akhirat nanti kala insya Allah. Yaitu adalah jika ingin bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy di nomor telepon 021 212323333. Nah, itu yang ada di atas kepala saya. Ini nomor telepon yang pertama, kami tetap buka, tetap aktif, insya Allah. Kode Jakarta. Kemudian nomor telepon yang satu lagi adalah telepon link WhatsApp call 0821 7000 6087. Itu dia nomor WhatsApp call-nya. Nah, namun bagi mereka yang memilih jalur yang ini, kami minta untuk mencari sinyal yang kuat untuk dapat berbicara kepada kami supaya nanti suara di telepon tidak terputus-putus. Kami undang juga semua pemirsa atau peserta HSI yang menyaksikan acara ini. Saya sudah kirim tadi ke grup diskusi. Barakallahu fiik. Semoga dibaca, semoga banyak yang telepon. Semoga dapat diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Barakallahu fiikum. Kemudian bagi mereka yang ingin tahun, kami sudah sediakan juga nih link untuk tahun dakwah bersama Fatwa TV di nomor rekening tersebut di layar kita semua. Barakallahu fiik. Kita tunggu kabar baiknya ya, barakallahu fiik. Dan sekarang tidak berpanjang lebar, kita sekarang sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna Dr. Abdullah Roy. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Ya, Bangki. Alhamdulillah. Antum juga teman-teman di sana. Alhamdulillah kami semua sehat di sini. Baik. Ya alhamdulillah. Kami juga senang di sini. Jakarta dan sekitarnya sudah hujan, udah mulai sering hujan. Iya, alhamdulillah kita sering hujan. Nah, tapi di sana di Arab lagi panas-panas ya mungkin ya Ustaz ya. Katanya demikian Pak Bangki ya. Kemarin kita ke Surabaya, ke Jember juga hujan, masya Allah. Pandeglang juga hujan. Oh ya, masya Allah, barakallahu. Alhamdulillah Pandeglang juga hujan ya, alhamdulillah. Senang sekali bisa mencium aroma bau hujan di Jakarta, itu senang itu gembira. Barakallahu Ustaz, kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berikutnya berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan antum pada malam hari yang seharusnya antum istirahat, mungkin ada mereka catatan atau untuk tausiah besok, untuk mengajar besok, tapi masih menyempatkan untuk mengajar kami di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita terima di dewanfatwa.com. Barakallahu fikum atas waktu yang diluangkan untuk kami Ustaz. Dan kami juga tahu antum juga kurang begitu sehat dari pekan lalu, dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan Ustaz ya. Alhamdulillah. Semoga Allah sembuhkan. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Ustaz, untuk di pertemuan malam kali ini kami membiasakan diri, tetap membiasakan diri untuk menerima nasihat atau peringatan dari antum Ustaz. Tafadhal Ustaz waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, Allah SWT telah menjadikan amal soleh sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Allah mengatakan, "Watilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itu adalah surga yang akan diwariskan kepada kalian, itu orang-orang yang beriman, dengan sebab amalan yang kalian dahulu kerjakan. Dan Allah SWT telah menjadikan di sana musim-musim untuk beramal soleh. Karena siapa yang melakukan amal soleh di musim tersebut, maka akan dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya.
Termasuk di antaranya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah dalam hitungan hari kita akan memasuki hari-hari yang mulia tersebut. Ya. Allah SWT mengatakan, wal fajri wa layalin ashar, dan demi waktu subuh dan 10 hari. Sebagian besar mufassirin menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari atau 10 malam di sini adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Allah SWT bersumpah dan menunjukkan tentang keagungan hari-hari tersebut dan keutamaan hari-hari tersebut. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis adalah penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam ayyamil ashar. Tidak ada di sana hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut. Dari sekian banyak amal saleh yang dilakukan di hari-hari selama 1 tahun, maka amal soleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram, di bulan-bulan yang lain. Dicintai oleh Allah menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih besar pahalanya. Dan kalau dia lebih besar pahalanya, maka yang namanya kebaikan ini menghilangkan kejelekan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Semakin banyak kebaikan pahala yang didapatkan oleh seseorang, maka akan semakin banyak kejelekan yang akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengar hadis ini, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, dan tidak pula jihad di jalan Allah. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalan yang dilakukan di hari tersebut lebih dicintai, artinya lebih besar pahalanya. Padahal mereka, yaitu para sahabat, mengenal tentang jihad di jalan Allah dan juga pahala yang sangat besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka mereka membandingkan, ya Rasulullah, termasuk di antaranya adalah jihad di jalan Allah, kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya, amalan yang dilakukan di 10 hari tersebut tetap lebih besar pahalanya daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Padahal kita tahu, berjihad, berperang, menghadapi musuh, meninggalkan keluarga, berkorban dengan hartanya, pahala yang besar, tapi ternyata pahalanya tetap lebih sedikit daripada orang yang melakukan amal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW mengecualikan, ada di sana jihad yang pahalanya lebih besar daripada amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulan yakhruju min baitihi, yakhruju bimalihi wa nafsihi, atau binafsihi wa malihi
walam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka berjihad dengan membawa jiwanya, membawa hartanya. Dia keluarkan kudanya, dia keluarkan senjatanya, dia keluarkan uang untuk bekal, dan dia membawa jiwanya, membawa nyawanya, membawa badannya. Falam yarji' min dzalika bi syai', setelah itu dia berperang dan ternyata dia tidak pulang dengan membawa sesuatu apapun. Hartanya tidak dia bawa, bahkan jiwanya, jiwa raganya sudah tidak dia bawa, sudah meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini pahalanya tidak bisa dikalahkan dengan amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, marilah kita menyambut hari-hari tersebut tentunya dengan kegembiraan, dengan semangat, dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengisi hari-hari yang mulia tersebut dengan berbagai amal soleh. Jangan sampai kita lalai sebagaimana kita lalai pada tahun-tahun yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu Ustaz ya. Begitu besar ya iming-iming Allah ya, janji Allah pada amalan pada 10 hari terakhir tersebut ya. Semoga kita termasuk saya dan teman-teman juga pemirsa Fatwa TV, termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan. Di sini Ustaz, amalan spesifik hanya puasa saja atau semua amalan? iya. Nabi SAW mengatakan, al-amalus salihu fihinna. Amal soleh yang dilakukan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh di sini umum. Ya. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi, sholat subuh misalnya dilakukan di hari tersebut, lebih besar pahalanya daripada sholat subuh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Iya, Masya Allah. Sholat berjamaah yang dilakukan di hari tersebut lebih besar daripada sholat berjamaah yang dilakukan di hari-hari yang lain. Ya. Amal sholat di sini umum, masuk di dalamnya puasa, membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, itu semuanya masuk dalam amal sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan ceramah, mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin, maka ini semua juga masuk di dalam amal soleh. Memberikan sedekah kepada orang yang miskin, berbakti kepada orang tua, ini juga termasuk amal yang soleh. Dan di sana ada amalan yang secara khusus disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana ini dinukil dalam hadis kalau tidak salah Hafsah bintu Umar, istri Nabi SAW, menyebutkan bahwasanya Nabi SAW dahulu berpuasa di hari Ashura 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan 3 hari setiap bulan. Ya. Demikian pula berkorban. Karena berkorban itu dimulai pada tanggal 10. Ya, dan itu termasuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Takbir. Ya, takbir yang mutlak mulai dilakukan setelah seseorang memasuki hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, Baik, Masya Allah, seperti itu saja. Jadi semoga kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan dan diberikan taufik oleh Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Bisa kita mulai dari pertanyaan pertama? Ini datang dari telepon, Masya Allah. Coba kita sapa sekarang. Telepon masuk pertama dari Ummu Ahmad di kota Batam. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Muhammad. Afwan mau nanya Ustaz. Halo. Iya, silakan disampaikan. Ini mau nanya Ustaz. Jika anak ini susah diatur, selalu melawan, cenderung selalu membantah dan marah. Yang Ana dengar itu karena ada harta haram yang masuk ke tubuh kita gitu Ustaz.
Dan anak qadarullah anak ngajar tahfiz dan suami kerja serabutan gitu. Yang dimaksud itu gimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya dan penjelasannya Ustadz, karena kadang anak udah menasehatin anak tapi anak ini selalu membantah dan melawan. Ahwat Ustadz SMA Ya. sama SD. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Membangkangnya anak atau tidak nurutnya anak kepada orang tua tentunya banyak sebabnya. Bisa di antaranya adalah mungkin orang tua yang belum memberikan teladan, belum memberikan contoh yang baik, sehingga ketika dia menyuruh atau melarang diremehkan oleh anaknya sendiri. Kemudian di antara sebabnya adalah hidayah tentunya dari Allah SWT. Terkadang orang tua sudah berusaha dalam mendidik anaknya dan dia sebatas berusaha. Kembali keputusan, ketetapan adalah di tangan Allah SWT. Maka tentunya orang tua di sini yang dia lakukan adalah melakukan berbagai sebab sesuai dengan kemampuan dia. Dia perbaiki, dia muhasabah. Mungkin ada di sana kekurangan di dalam dirinya dalam masalah keteladanan, dan boleh jadi dosa yang kita lakukan yang tidak dilihat oleh orang, dan dosa di sini bisa berupa riya, berupa sum'ah, atau berupa hasad, atau mungkin durhaka kepada orang tua, atau durhaka kepada suami. Banyak di sana dosa yang kadang kita tidak menyadari. Maka kita berusaha untuk memperbaiki, menyolehkan diri kita. Dan semoga ketika Allah SWT melihat kesungguhan kita dalam memperbaiki diri kita, menjadikan kita termasuk orang yang soleh, menjaga kewajiban, Amin. meninggalkan kemungkaran, memperbaiki diri zahir maupun yang batin. Ini menjadi sebab anak kita suatu saat, meskipun sekarang kita lihat dia mungkin sulit untuk dinasehati, tapi suatu saat semoga Allah SWT membuka hatinya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah mengambil sebab sesuai dengan kemampuan kita, dan saya ingatkan di sini bagaimanapun jangan sampai kita mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Ya, doakan. Setiap kali mereka membantah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga Allah memperbaiki dirimu dengan doa-doa yang baik. Kemudian yang kedua, kita husnudzan, berharap yang baik kepada Allah SWT. Suatu saat Allah SWT memperbaiki mereka. Ya. Jangan kita kemudian putus asa atau suudzon kepada Allah. Kita husnudzan, insya Allah ya suatu saat ada satu waktu di mana mereka akan nurut, suatu waktu di mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya. Apabila kita berprasangka baik kepada Allah, anak-anak kita akan baik, akan soleh, maka insya Allah akan menjadi sebab mereka pun akan soleh. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga ya Ustaz ya, semoga nanti ya, suatu saat akan kembali anak kita ya, kembali kepada taat kepada Allah, tentunya juga bakti kepada orang tua dengan sendirinya begitu. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada Ummu Ahmad tadi di Batam ya. Semoga Ummu Ahmad bisa paham, sabar ya Bu ya. Kemudian ini berikutnya ada penelpon baru dari Bapak atau Ibu Ina di Mojokerto. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu Ina di Mojokerto. Silakan Ibu Ina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina suaranya lebih keras ya, Bu? Lebih lantang, lebih keras Oh, iya. suaranya, Bu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ustadz, saya mau menanyakan sehubungan dengan hadis maupun dalil yang menyebutkan mengenai sholat Isra yang dilakukan 15 menit lepas fajar. Nah, apakah dalilnya ini sahih dan bagaimana keutamaan sholat tersebut? Nah, lalu jika Ana mau melaksanakan sholat duha, itu bagaimana ya Ustadz? Karena kan sholat Isra ini waktunya berdekatan dengan awal mula waktu duha. Apakah saya sholat duha mendekati akhir waktu atau boleh menunggu beberapa saat setelah sholat Isra, setelah itu lanjut sholat duha? Baik, itu Lalu pertanyaan. yang kedua Ustadz, Iya, saya silakan. mau menanyakan pada saat sujud itu setelah membaca bacaan sujud, apakah boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak dilafalkan Ustadz, jadi hanya dalam hati saja? Mungkin itu Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sudah dengar pertanyaan Ibu. Semoga nanti insya Allah bisa dijawab oleh Ustadz ya. Terima kasih sudah telepon ke Terima kasih. Fatwa TV Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Ina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustadz. Hadis yang dimaksud adalah hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk mengingat Allah sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dan kita tahu bahasanya sholat berjamaah ini adalah suatu yang disyariatkan untuk laki-laki. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat dia duduk berzikir, melakukan zikir setelah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi misalnya, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat 2 rakaat. Dan 2 rakaat di sini sampai terbit matahari, maksudnya bukan pas terbit matahari, tapi ditunggu sampai matahari meninggi sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari, karena ketika terbit maka ini dilarang untuk melakukan sholat. Dan meningginya adalah sekitar setinggi 1 tombak, dan itu adalah waktu awal dari sholat duha. Waktu awal dari sholat duha itu adalah awal dari duha, dan itu adalah awal waktu untuk melakukan sholat duha. Maka disebutkan dalam hadis ini dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Nabi mengatakan tammatin, 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 yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Meskipun dia duduk hanya mungkin 1 jam, kalau ditambah dengan sholatnya 1,5 jam misalnya, tapi mendapatkan pahala orang yang berhaji. Orang berhaji butuh berapa hari? Iya. Dari Indonesia sampai selesai haji 40 hari. Yang paling cepat mungkin 6 hari, 7 hari. Ini cuma duduk atau melakukan ibadah sekitar 1,5 jam. Dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, sama dengan pahala orang yang benar-benar melakukan haji ke Baitullah. Kemudian juga umrah, pahala umrah. Bukan hanya ibadah haji saja, pahala ibadah haji, tapi pahala melakukan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Tidak dikurangi sedikit pun, meskipun dia hanya berapa meter dari rumahnya, melakukan ibadah di masjid di pagi hari 1 jam, 1,5 jam,
dia mendapatkan pahala yang sempurna. Makanya banyak orang yang mengamalkan hadis ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau hadis ini dengan hasan, ya sebagaimana dalam beberapa kitab beliau. Namun yang perlu diketahui bahwasanya banyak atau ada sebagian ulama yang mereka mendhaifkan hadis ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Seperti misalnya Al-Dhahabi rahimahullah, ya beliau mendhaifkan hadis ini, dan bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam sebagian ucapan beliau, jumhur, ya jumhur artinya mayoritas, banyak yang mendhaifkan hadis ini. Sehingga kalau kita mendapatkan dalam sebagian rujukan, mungkin di sana kita temukan ada ulama yang mereka mendhaifkan hadis ini, maka jangan kita kaget yang demikian. Kalau dia mengatakan dhaif, berarti ya tidak diamalkan, ya, atau menganut madhab ulama yang mengatakan boleh untuk mengamalkan hadis-hadis dalam fadailu al-a'mal. Sehingga sebagian mungkin kita lihat habis sholat subuh dia langsung pulang, atau misalnya tidak melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini, mungkin dia berpendapat bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Silahkan, ya, kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau memang kita adalah seorang yang mampu untuk menguatkan di antara dua pendapat ini, silahkan. Kalau tidak, ya kita taklid kepada ulama yang menurut kita dia lebih paham tentang hadis ini. Baik, misalnya kita ingin mengamalkan hadis ini, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, melakukan sholat berjamaah, dan wallahu alam maksudnya adalah di masjid, kemudian dia duduk di masjid dan sholat di sana 2 rakaat. Iya. Baik, bagi yang mendhaifkan hadis ini, Iya. mungkin dia sholat di masjid, ya, di subuh, kemudian dia mungkin mengajar, dan mungkin saja dia sholat di awal waktu duha, terbit matahari, kemudian dia sholat, tapi niatnya bukan karena dia melakukan sholat syuruk. Iya, betul. Dia hanya ingin melaksanakan sholat duha di awal waktu. Maka demikian bisa dilaksanakan, dan di dalam hatinya dia meyakini bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dia cuma ingin melaksanakan sholat duha di awal waktu setelah dia mengajar tahfidz misalnya. Nah, ini bisa juga seseorang melakukan sholat duha di awal waktu di masjid maupun di rumahnya atau di tempat yang lain. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Ketika sujud, Ibu Inah ini di Mojokerto, ketika sujud apakah boleh berdoa dengan bahasa Indonesia tapi di dalam hati, nggak dibunyikan gitu? Baik, doa di dalam sujud telah diperintahkan oleh Nabi SAW, dan ada sebagian yang mengatakan bahwa doa tersebut diucapkan dengan bahasa Arab saja, dan itu lebih berhati-hati. Dan ada yang mengatakan bahwasanya boleh berdoa ketika sujud dengan bahasa selain bahasa Arab. Karena keumuman sabda Nabi SAW, fa'akthiru fihi minad du'a, hendaklah kalian memperbanyak doa di dalamnya, dan ini umum baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa yang lain. Dan jadi maksud dengan doa adalah diucapkan dengan lisan, bukan diucapkan dengan hati. Gitu. Tentunya pendapat yang lebih berhati-hati dan mungkin lebih tenang bagi kita adalah kita membaca dengan bahasa Arab saja. Memang kita bisa bahasa Arab tentunya mudah. Ya, tapi kalau kita belum bisa bahasa Arab, caranya adalah kita rencanakan apa yang ingin kita minta kepada Allah ketika kita bersujud, kemudian kita cari referensi, dan alhamdulillah bisa dicari di internet terjemahan. Betul. Ya Allah, saya minta demikian.
atau misalnya minta tolong kepada seorang santri atau ustadz untuk menerjemahkan doa kita tersebut. Kita hafal sebentar, kemudian kita baca dalam sujud kita. Ini satu solusi, atau solusi yang lain ya kita cari doa-doa waktu yang mustajab yang lain di luar sholat, yang di situ kita bisa memanjatkan kepada Allah doa dengan bahasa kita, seperti misalnya antara adzan dan iqamah, ini bebas ya, seorang mau bahasa dia atau bahasa Arab. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz tipsnya ya. Jadi pemirsa Fatwa TV dan Ibu Inah di Mojokerto semoga bisa paham ya Bu. Jadi doa sebaik-baiknya ya, yang mencari langkah berhati-hatinya tuh dengan bahasa Arab begitu, dan ada buku terjemah, ada tafsir, ada bisa dibaca atau dengan translate di internet juga banyak ya. Sebaik-baik doa yang sudah dilantunkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, mendampingi kita. Di situ pasti doa yang terbaik ya. Silahkan Ibu dimulai belajar ya Bu ya. Dan ini sudah telepon baru lagi. Kita sambut ini dari Ummu Marvel di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu Marvel, silakan disampaikan pertanyaannya. Ustadz, dia tuh ngajak pindah ke rumah yang dia bangun di atas tanah orang tuanya. Kebetulan sampai saat ini kami masih ngontrak. Tapi alhamdulillah lingkungan di sini tuh alhamdulillah tuh dekat musola yang memang jamaahnya sunnah, insya Allah. Dan tetangga yang dalam klaster pun saya nggak tahu ya kalau mereka masing-masing di dalam rumah tuh kayak gimana kelakuannya. Tapi ya sejauh ini tuh saya nggak pernah dengar musik, tahlilan dan lain-lain tuh nggak ada. Suami tuh ngajak pindah karena qadarullah sedang ada masalah ekonomi. Ya. Sebelumnya Ana sudah konsultasi dengan salah satu ustadz dan beliau menyampaikan agar Ana tetap di lingkungannya sekarang, gak usah pindah gitu, percaya sama takdir Allah. Ya kalau rezeki itu nggak akan diduga-duga. Ana sendiri percaya sebenarnya soal itu. Dan Ana sampaikan soal itu ke suami Ana. Suami Ana juga terima penjelasan ustadz tersebut. Tapi ternyata suami Ana tuh nurutin buat saya pindah bukan karena penjelasan ustadz tersebut, tapi justru lebih karena nggak mau berdebat sama saya gitu. Ya. Menurut ustadz, Ana egois atau karena nggak mau pindah, atau gimana Ustadz? Ana bingung, apa Ana salah, Ana durhaka sama suami karena nggak mau ngikutin maunya dia pindah gitu. Baik, kami sudah tangkap maksudnya Ibu Marvel. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Marvel. Tafadhol ya Ustadz. Iya. Hak seorang suami sebagaimana kita tahu adalah hak yang besar, dan kewajiban seorang istri adalah mentaati suaminya di dalam kebaikan. Kalau memang keputusan seorang suami adalah pindah dari sebuah rumah ke rumah yang lain dan dia memiliki alasan yang tepat, maka dalam hal ini asalnya seorang istri adalah mengikuti apa yang menjadi perintah suaminya. Dan kalau dia memiliki alasan, boleh dan tidak masalah dia sampaikan alasan tersebut. Mungkin ini adalah masukan bagi suami, tapi tetap keputusan adalah kembali kepada suaminya. Yeah. Kalau dia memutuskan untuk tetap pindah, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang istri kecuali dia mengikuti apa yang menjadi keputusan dari suaminya, karena dia adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd.
wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin yang meluruskan wanita dengan sebab keutamaan yang Allah SWT berikan kepada mereka, dan karena mereka lah yang menafkahi kita. Maka silakan, kalau kita ingin memberikan masukan, tidak masalah. Terkadang memang masukan dari istri ini benar, dan kalau dicermati oleh seorang suami ada baiknya, dan jangan sampai seorang suami juga sombong, sama sekali tidak menerima masukan dan juga nasihat dari istrinya. Dengarkan dan dicerna, mungkin saja itu adalah baik. Tapi kalau tetap sang suami pada keputusan yang pertama, maka sekali lagi seorang istri tidak ada jalan lain kecuali dia mengikuti apa yang menjadi ketetapan dari suaminya. Dan memang yang namanya lingkungan ini perlu diperhatikan, karena sangat berpengaruh bagi keistiqomahan individu maupun keluarga. Kalau memang kita sudah mendapatkan lingkungan yang bagus dan tetangga-tetangga yang mereka adalah tetangga yang menjaga agamanya, maka tentunya lingkungan yang seperti ini, inilah yang dicari. Ya, kalau memang kita bisa bertahan di tempat tersebut, maka kita bertahan. Tapi kalau di sana ada pertimbangan yang lain sehingga kita harus meninggalkan tempat tersebut, kemudian pindah ke tempat yang lain, maka silakan kita berpindah dengan alasan-alasan yang dimiliki, tapi tetap tentunya dimanapun kita berada menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah. Oh iya, barakallahu fiikum Ustaz. Seperti itu ya nasihat antum. Cuman ini ada tambahan Ustaz dari Ibu Ummu Marfal tadi, kalau pindah lingkungan yang ke tempat yang di tempat milik orang tua itu, tempat lingkungannya penuh dengan maksiat, Ustaz. Begitu, penuh di lingkungannya penuh dengan maksiat. Nah, bagaimana ini? Apakah tetap berjuang di tempat yang seperti itu atau? Ya. Iya. Ya. Menyusul ini pernyataannya. Kita mentaati suami seperti yang tadi kita sebutkan dalam kebaikan. Pindahnya kita ke daerah tersebut dan di situ ada kemaksiatan, dan memang demikian, kita ditinggal ya, di sekitar rumah kita banyak kemaksiatan, orang yang mereka wanita yang tidak menjaga aurat, atau ada tetangga yang masih menyetel musik dan lain-lain. Selama kita masih bisa menjaga agama kita, masih kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengganggu, maka boleh kita tinggal di tempat tersebut. Mungkin kedatangan kita di situ membawa kebaikan tersendiri, memberikan nasihat, memberikan contoh. Awalnya di situ banyak kemaksiatan, kemudian sedikit demi sedikit, karena mereka melihat ada orang yang soleh di situ, ada yang diteladani, akhirnya mereka pun juga mendapatkan hidayah. Jadi selama kita di tempat tersebut masih bisa menjaga agama kita, ya tidak masalah, apalagi kita bisa mengajak orang lain. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Iya. Siapa tahu bisa mewarnai ya Ustaz ya, jadi para lingkungan di sana, para tetangga di sana. Barakallahu fikum. Semangat, semoga Allah memberikan pertolongan kepada Ummu Marfal dan suami dan keluarga. Semoga diberikan kesabaran. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Muhammad Hafiz. Oh, ternyata ada telepon masuk. Coba kita sapa penelponnya, dari siapa, dari mana? Baik, kita nantikan sesaat. Baik. Bapak Amanah di Solo. Amanas, Bapak Amanas di Solo, betul? Assalamualaikum Bapak. Betul. Ya. Betul.
Manas di Solo. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Ya. Betul. Waalaikumsalam Ustaz. Ini mau tanya nih. Iya. Ya. Ini mau tanya masalah. Bapak Amanas, minta tolong volume untuk mendengarkan acara kita di sini dikecilkan Kakak volumenya. saya punya Volumenya kecilkan dulu, uang Pak Amanas. untuk kurban Pak Amanas. tahun ini. Kemudian dari satu sisi ada adiknya yang dirantau butuh keuangan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tetap kurban atau mengalihkan kepada adik dia? Dia ulang lagi Pak Anas. Sedangkan kakak saya itu Pak seorang Amanas. janda yang tidak Masya punya Allah. anak dan punya suami. Gimana baiknya tuh Ustaz? Ya, Pak Amanas, ulang lagi pertanyaannya. Oke saja. Diulang lagi pertanyaannya Pak Amanas. Assalamualaikum. Pak Amanas. Oh, oke, sudah type. Baik. 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 Sudah ditangkap. Sudah ditangkap ya. Di sini ada ini pertanyaan bisa saya ini. Seorang ibu janda tidak punya anak lagi, meninggal semua. Mau berkurban dengan cara Anaknya udah meninggal semua. Iya, meninggal semua. Anaknya udah meninggal semua, suaminya udah meninggal. Iya. Tapi Pak masih nyambung, ditulis aja Pak teman. Oke, dan kami bacakan pertanyaannya. Meninggal semua anaknya, terus mau berkurban dengan cara mengumpulkan uang tahun ini. Tapi di sisi lain ada adik laki-laki yang butuh bantuan gitu. Nah, anak dari adik laki-laki itu sudah pada besar itu. Apakah yang terbaik dilakukan ibu tersebut? Mohon pencerahannya, berkurban atau menolong adik? Barakallahu fiik. Berkorban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan menolong orang lain terkadang sampai perkaranya pada kewajiban. Iya. Dia keluarga kita sendiri dan mungkin tidak ada yang membantu, sementara kebutuhan dia itu adalah kebutuhan yang darurat misalnya. Maka dalam keadaan demikian kita dahulukan untuk menolong saudara kita. Sekali lagi kalau memang itu adalah sesuatu yang darurat. Tapi kalau di sana ada kadang permintaan pertolongan yang tidak demikian pentingnya, artinya dia sendiri bisa mengakhirkan, itu bukan sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Maka dalam keadaan demikian ya bisa menolak dengan cara yang baik. Kalau memang dia lihat kebutuhan dia ini sebenarnya tidak terlalu butuh. Iya. Itu hanya kebutuhan yang tambahan saja. Tapi kalau kita lihat dia sekarang misalnya di rumah sakit, butuh untuk demikian, butuh uang, dan kalau tidak maka akan demikian dan demikian, maka dalam keadaan demikian kita membantu saudara kita, maka lebih didahulukan daripada kita berkorban. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, begitu ya Ustaz. Ya, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Bapak Amanas di Kota Solo bisa paham ya Pak ya. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ini telepon pertama ya Pak ya. Barakallahu fikum. Dan kita sambut lagi telepon berikut apa sudah datang. Kalau kita baca dari website sekarang. Ya, bismillah. Pertanyaan berikut datang dari Muhammad Hafiz Ihsan. Muhammad Hafiz Ihsan di Purwakarta. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Urutan berdoa yang Anda ketahui Ustaz, urutan berdoa yang pertama kami ketahui memuji Allah. Dan kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu menyampaikan hajat. Kemudian ditutup dengan salawat dan pujian kepada Allah. Nah, rencananya mau pakai tawasul Asmaul Husna. Namun bagaimana caranya ya Ustadz? Dan apakah letak tawasul Asmaul Husna itu di urutan pujian-pujian atau di urutan menyampaikan hajat sebagai ganti dari kata wahai Allah, ya Rabb, Rabbi, Rabbana, Allahumma? Bagaimana nasihat dari antum Ustadz? Jazakallahu khairan. Begitu. Ya. Pujian kepada Allah SWT, dia mengatakan alhamdulillah, awalakal hamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ini adalah memuji Allah SWT. Dan seorang mengatakan alhamdulillah, maka dia telah memuji Allah dengan seluruh pujian. Karena dia mengatakan alhamdulillah, segala puji adalah untuk Allah SWT. Karena dialah yang memiliki nama-nama yang husna,
sifat-sifat yang ulia. Kemudian setelah itu dia membaca salawat. Kemudian ketika dia berdoa, kalau dia memuji Allah tidak masalah. Ya. Meskipun di awal dia sudah memuji Allah dengan pujian yang umum, kemudian setiap kali dia berdoa kepada Allah, dia puji Allah dengan menyebutkan namanya, dia meminta rezeki dan mengatakan ya Razzaq, dia meminta rahmat, dia mengatakan ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Tidak masalah seseorang ketika dia menyebutkan doa juga mendahului dengan menyebutkan nama-nama Allah. Nah, Allah SWT mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Itu berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Tidak masalah dengan urutan yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. A'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya pencerahan dari antum, share-nya dari antum, share ilmunya. Semoga yang bertanya Muhammad Hafiz bisa paham ya. Dan ini sudah telepon masuk lagi, sudah ada telepon masuk, coba kita sapa sekarang. Dari Bapak Heru di Jakarta. Coba kita sapa. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Heru di Jakarta, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan yang di situ diharuskan ada harus tinggal di mes. Nah, Halo, Bapak Heru, awalnya memang suaranya hilang timbul Bapak Heru. Bisa pindah ke tempat yang sinyalnya jelas? Suaranya hilang timbul. Bisa cari sinyal dulu, bergeser gitu mungkin ke dekat jendela atau gimana? udah jelas, Pak. Coba lagi cek satu. Ya, Bapak Heru, Assalamualaikum. Halo, cek. Halo. Nah, ini coba mudah-mudahan ini lebih baik. Coba deh, silakan lagi. Sudah diulang. jelas, Pak. Kerja di sebuah Ya. perusahaan yang mengharuskan apa tadi? Yang mengharuskan tinggal di sebuah mes. Ya, tinggal di mes, ya. Nah, awalnya Ana ragu karena semenjak nikah kan nggak pernah tidak pernah pisah sama anak istri. Cuman karena kemarin nganggur dan butuh pekerjaan, akhirnya Ana coba ambil. Nah, sekarang setelah berjalan ya beberapa bulan, Ana merasa keberatan. Sudah coba beberapa kali untuk bisa pulang pergi, namun dari pihak perusahaan harus tetap tinggal di mes. Jadi saya mohon nasihatnya Ustadz, apakah harus tetap tinggal di mes dengan ya Ana jujur jadi jadi berat lah istilahnya, jarak tidur juga. Terus kalau maksa mungkin Ana bisa dikeluarkan gitu Ustadz. Mohon nasihatnya. Baik, itu saja ya Bapak Heru. Terima kasih sudah telepon ke Iya. Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab. Tafadhol ya Ustadz, bisa dimonitor dengan jelas Ustadz suaranya Ustadz? Iya. Baik. Barakallahu fiik. Termasuk di antara fungsi dan juga tujuan dari pernikahan adalah suami istri bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Ya. Dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya ketika seorang suami berpisah dengan istri, yang demikian tidak bisa dilakukan secara maksimal. Jadi seseorang melihat kalau memang ketika dia berpisah dengan istrinya, ini bisa memberikan keburukan tersendiri. Baik dia sendiri yang tidak bisa menjaga, atau dikhawatirkan istrinya tidak bisa menjaga. Ya. Maka dalam keadaan demikian, wallahu ta'ala a'lam, seseorang mencari pekerjaan yang lain. Karena tentunya apa yang tadi disebutkan itu adalah mudarat dan juga dosa. Ya. Jangan sampai karena perpisahan tersebut akhirnya suami melakukan dosa atau sang istri melakukan dosa. Tujuan kita menikah adalah untuk menjaga satu dengan yang lain. Dan kalau kita
meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Telah banyak kita dengar cerita-cerita ya seorang suami pergi merantau ke luar negeri misalnya, atau sebaliknya seorang istri merantau ke luar negeri, berpisah, sehingga akhirnya mungkin sang suami yang berzina atau seorang istri yang berzina. Akhirnya bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru malah perceraian dan kesengsaraan. Dan ini akibat dari meninggalkan apa yang tadi kita sebutkan. Belum lagi safar tanpa mahram dan seterusnya. Jadi seseorang tentunya yakin bahwasanya apa yang datang dari Allah SWT berupa syariat, itulah yang akan membawa kebaikan bagi seseorang. Kalau memang tidak ada di sana jalan lain selain seseorang meninggalkan pekerjaan tersebut, maka ditinggalkan, dan insya Allah semoga Allah SWT memberikan jalan keluar yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Masukannya untuk Bapak Heru di Jakarta, ya semoga Allah lapangkan ya rezeki untuk menemukan pekerjaan baru lagi buat Bapak Heru ya. Semangat Pak. Ya. Kemudian ini ada telepon. Insya Allah ini yang terakhir insya Allah ya. Masih ada kita di sekitar ada 5 menit ya ke depan. Kita coba sapa ini Bapak Didin di Ciamis. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Bisa dimonitor? Belum tersambung sepertinya. Taib, bagaimana teman? Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Kita nantikan sesaat. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Bapak Didin. Bapak Dindin. Ya, Bapak Dindin silakan Ya, Dindin. disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya berkisar manasik haji antara versi PPH dengan versi manasik haji yang ingin sempurna gitu ya. Nah, yang saya ketahui kalau versi PPH itu kan tekanannya menekankan pada keselamatan jamaah gitu ya, ketimbang daripada kesempurnaan manasik hajinya. Nah, itu diantaranya yang saya tahu itu kalau yang murni mengikuti PPH itu tidak ada tarwiyah. Sementara kalau yang sempurnanya kan tarwiyah ya. Terus pada saat malang jumroh ya, melempar jumroh itu waktunya selalu harus jam ya dini hari gitu ya waktunya gitu ya. Tanggal 10 sampai tanggal 13 itu. Sementara kalau yang saya tahu yang sempurna itu yang bagus itu adalah yang afdolnya itu kalau yang tanggal 10 itu waktu duha. Kalau yang tanggal 11, 12, 13 itu bada syawal gitu ya, setelah pas duhur gitu, bada duhur. Nah, itu sebagai peserta haji itu kita apakah harus taat kepada pemerintah gitu ya, PPH gitu, atau kita mencoba menyempurnakan maksimal ibadah hajinya gitu, Ustaz. Baik. Itu ya pertanyaannya ya, Bapak Pilihannya Dindin. gimana Ustaz yang paling baik ya itu. Terima kasih Iya, atas sama-sama. jawabannya. Jazakallah khairan katsir. Wah, iya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz. Baik. Amalan-amalan haji ini bermacam-macam ya. Ada di antaranya yang hukumnya rukun. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa yang disebutkan tadi berupa tarwiyah, maka ini adalah termasuk yang sunnah. Kemudian di sana ada kewajiban.
melempar jumrah Ya. pada waktunya itu adalah merupakan kewajiban. Ya. Dan waktu untuk melempar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 ini adalah waktunya adalah setelah zawal. Dan ini hukumnya adalah wajib. Melempar jumrah itu adalah wajib, dan melempar jumrah yang dimaksud adalah yang sah. Dan waktu sahnya adalah setelah zawal. Ini adalah pendapat imam yang 4, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya mengatakan waktunya adalah setelah zawal. Nabi SAW dahulu menunggu. Abdullah bin Umar mengatakan, kunna natahiyyan, kami dahulu menunggu. Fa idza zalatis syams ramaina. Kalau sudah tergelincir mataharinya, maka kami baru melempar. Dan itu dilakukan oleh mereka setiap harinya, nunggu dulu setelah zawal. Maka ini sesuatu yang wajib, bukan hanya sesuatu yang sunnah. Nah, kalau misalnya jamaah kita, karena jamaah kita ini memang jamaah yang paling banyak ya di antara jamaah dari negara lain. Iya. Kenapa mereka meninggalkan tarwiyah? Atau sebagian besar mereka meninggalkan tarwiyah dan langsung diarahkan ke Arafah, karena mengurus jamaah yang begitu banyak ini bukan merupakan perkara yang mudah. Iya. Cara wukuf di Arafah ini adalah yang paling utama dalam haji, karena itu adalah rukun yang paling besar. Dikhawatirkan kalau jamaah digiring semuanya di tarwiyah, nanti ada di antara mereka yang tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Dan ini kalau sudah tidak sampai tidak mendapatkan wukuf, ini nggak mendapatkan pahala haji. Iya. Nah, makanya pemerintah mengambil kebijaksanaan diarahkan langsung ke sana. Nah, kalau memang kita bisa melaksanakan tarwiyah itu, karena terkadang ada izin ya dari pihak maktab dan ada prosedurnya, diberikan fasilitas bis, bahkan tenda di sana, maka alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita ikut bersama yang lain. Dan tahuilah bahwasanya kita hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah saja, tidak masalah. Iya. Nah, kemudian untuk masalah melempar jumrah tadi, seperti yang tadi kita sebutkan, ini merupakan kewajiban. Sehingga tentunya dalam masalah ini, kalau misalnya kita melempar di selain waktunya, maka ini seperti orang yang sholat zuhur sebelum waktunya, misalnya. Sholat zuhur jam 9. Maka dia melakukan, tapi tidak dianggap, tidak sah. Kalau nanti datang waktu sholat zuhur, dia harus mengulang lagi. Karena 4 rakaat yang dilakukan sebelum zuhur itu tidak dianggap dan tidak sah. Iya. Di sisi Allah SWT. Iya. Nah, tentunya dalam hal ini ya kita mengikuti syariat. Iya, iya. Mengikuti syariat Allah SWT. Dan kalau sampai kita tidak melempar pada waktunya, dan mungkin ada yang mengatakan kami terpaksa dan tidak mungkin, kami dihalangi dan seterusnya, ya ada solusinya, yaitu kita membayar dam. Ya, membayar dam karena kita meninggalkan kewajiban. Gitu. Dan kalau kita dalam keadaan dipaksa, diatur sehingga tidak bisa keluar, maka kita tidak berdosa, tapi kewajiban membayar dam tetap harus dilakukan. Nah, maka Allah Ta'ala a'lam, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memudahkan para jamaah haji kita untuk melaksanakan ibadah haji secara sempurna dan mendapatkan haji yang mabrur. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, atas ilmu yang sudah dicurahkan kepada kita semua di sini. Banyak sekali pertanyaan yang sudah antum jawab. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Boleh kita tutup acaranya Ustaz? ya silakan Pak Pongki. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kita tutup ya pemirsa ya, sudah waktunya sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.